Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia Firdaus, absen nomor 17 dengan NIM 206120121. Di sini saya ingin mengerjakan tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah matematika. Kita langsung saja ke soal yang pertamanya. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q plus 3. Terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Yang ditanya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak, dan berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen, lalu berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Ini adalah jawabannya. Jadi yang pertama kita nyari keseimbangan sebelum pajaknya dulu. Rumusnya itu PD sama dengan PS. Lalu tadi PD-nya itu yang ini 15 min Q dan PS-nya itu yang 0,5 Q plus 3. Lalu kita masukkan ke dalam sini. 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Yang 0,5 Q kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadinya min 0,5 Q dikurang min Q sama dengan min 1,5 Q. Sama dengan yang ini, yang 15 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min 15 ditambah 3, hasilnya sama dengan min 12. Lalu kita dapat Q-nya adalah 8. 8 itu dari min 12 dibagi min 1,5 Q. Jadinya 8. Lalu kalau kita sudah dapat Q-nya, kita mencari P-nya. Bagaimana cara mencari P? Kita masukin saja fungsinya P sama dengan 15 min Q sama dengan 15 min 8. 8 itu dari yang tadi Q yang kita sudah dapat. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, kita dapat nih P-nya sama dengan 7. Jadi keseimbangan sebelum pajaknya berada pada Q sama dengan 8 dan P sama dengan 7. Yang kedua, kita mencari keseimbangan sesudah pajak. Mencari keseimbangan sesudah pajak itu caranya, yang tadi PS-nya itu 0,5 Q plus 3, lalu kita tambahkan 3 lagi. 3 ini dari pajaknya. Pajak yang pemerintah kasih, kita yang pemerintah bebankan ya. Ini sebesar 3. Jadi PS sama dengan 0,5 Q plus 6. Min 15 Q sama dengan 0,5 Q plus 6. Sama seperti yang di atas, 0,5 Q kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi min 0,5 Q dikurang oleh Q. Jadinya min 1,5 Q. Sama dengan min 9. Min 9 itu dari yang ini, yang 6 dikurang min 15. Kenapa min 15? Karena 15 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min. Jadi kita dapat Q-nya adalah 6. Min 9 dibagi min 1,5 jadinya 6. Kalau kita sudah dapat Q-nya yaitu 6, lalu kita mencari nilai P-nya. Kita masukkan saja fungsinya, min 15 dikurang Q. 15 dikurang 6 sama dengan 9, lalu kita dapat nilai P-nya adalah 9. Jadi keseimbangan sudah pajaknya berada pada Q sama dengan 6 dan P sama dengan 9. Kalau kita sudah dapat keseimbangan sebelum pajak dan keseimbangan sudah pajak, kalau kita cari besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Cara mencarinya itu sederhana, yaitu selisih harga keseimbangan setelah pajak, yang ini selisih harganya kan 9. Lalu dengan harga keseimbangan sebelum pajak, harga keseimbangan sebelum pajaknya itu 7. Jadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 per unit. Jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 2 per unit. Lalu kita cari besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Caranya itu selisih dari tarif pajak per unit yang dikenakan yaitu sebesar 3 dari soalnya, yang ini sebesar 3. Lalu dengan besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Tadi besar pajak yang ditanggung oleh konsumen itu adalah 2. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi Rp1 per unit yang ditanggung oleh produsen. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya tentang fungsi penawaran suatu barang dinyatakan oleh Q S sama dengan min 200 plus 9P kuadrat.
Yang tanya berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 15. Yang pertama kita nyari diferensialnya. Apa sih itu diferensial? Diferensial itu adalah turunan pertama dari fungsi QS-nya ini. Kita masukin fungsi QS-nya dulu, yaitu min 200 ditambah 9P kuadrat. Nah, kita dapat turunannya itu 18P. 18P itu dari mana? Dari 9 dikali 2. Kenapa 2? Karena di sini P-nya kuadrat ya, jadi dikalinya 2. Lalu kenapa yang min 200 nggak diturunin? Karena min 200 ini adalah konstanta. Kalau konstanta diturunin, maka hasilnya akan 0. Gitu. Jadi kita dapat nih turunan dari QS adalah 18P. Nah, kalau kita udah dapat angka keduanya itu kita mencari nilai dari Q-nya. Jadi kan P-nya udah dapat 15. Nah, sekarang kita nyari Q-nya. Kita masukin fungsinya min 200 ditambah 9P kuadrat. Min 200 ditambah 9 dikali 15 kuadrat. 15 kuadrat itu dari yang P-nya itu. P-nya nih 15. Lalu min 200 ditambah 2025 sama dengan 1825. Oke, kalau kita udah dapat nilai dari Q-nya, selanjutnya kita mencari nilai elastisitasnya. Rumus elastisitas, jika yang diketahui adalah fungsi, maka rumusnya adalah ini turunan pertama dari fungsi QS dikali P per Q. Tadi kita sudah dapat turunannya itu adalah 18P, lalu dikali P per Q. P-nya itu 15 dan Q-nya 1825. Lalu 18P kita turunin, 18 dikali P. P-nya adalah 15 dikali 15 per 1825. 18 dikali 15 sama dengan 270 dikali 15 per 1825. Lalu didapat 4050 dari 270 dikali 15 per 1825. Hasilnya adalah 2,2. 2,2 ini adalah elastis karena nilai dari elastisitas penawarannya adalah lebih dari 1. Oke, makanya di sini hasilnya adalah elastis. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.